Tur. Nah, sekarang kita berada di lokasi kilometer berapa Mas Ustaz? Kilometer 19. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami ini dalam rangka perjalanan menuju acara pesantren kilat atau LADB Air Tiris. Di Desa Sendayan Air Tiris. Ya. Tapi pesertanya para santri dari Mualimin Bangkinang yang dikarantinakan selama 1 minggu. Tujuannya supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi. Apalagi di Desa Sendayan ini tidak ada kendaraan lalu lalang yang mempengaruhi konsentrasi para santri. Ya. Dan telah 3 angkatan Ustaz ya? 3 angkatan. Sudah 3 angkatan, insya Allah 3-3-nya itu berhasil. Dan banyak yang mau-WA gurunya, katanya penting untuk diadakan. Nah, inilah yang kami berangkat sekarang ini. Awalnya tercantum ada nama lebih kurang 7 orang yang akan menanganinya. Misalnya Pak Mukni, ternyata umurnya sudah 82 tahun. Kalau di luar kota sangat mengkhawatirkan, walaupun dirinya sendiri mengatakan tidak khawatir, tapi keluarganya mengatakan lebih baiklah kalau di luar kota, jangan dulu, karena banyak hal yang tidak terduga pada umur 80-an ke atas. Sudah itu ada saudara kami Iwan Nyono. Dia sibuk dalam kota. Sibuk lagi dalam kota, dia juga mengajar. Jadwalnya mengajar. Jadi tinggallah kami berdua, saya M. Rakib Jamari dan Sapriyadis Jafar, sama-sama sudah pensiun. Kapan saja waktunya bisa dipakai selagi sehat. Amin. Allahu Akbar. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Jadi hari ini hari yang kedua. Yang kedua hari Selasa, tanggal berapa Ustaz sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 4, tanggal 5? Tanggal 6. Lupa kita ya. Iya. Hari ini hari Selasa. Iya, hari Selasa tanggal 6. Iya, tanggal 6. Hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Ya. Ini sudah angkatan yang keempat ya? Yang keempat. Dan ternyata 3 periode sebelumnya, maksudnya 3 minggu yang lalu, pada hari penutupan seluruhnya berhasil insya Allah. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua panitia puas. Panitia puas dan sehat. Kepala sekolahnya juga sehat, kepala sekolah juga puas. Panitia dan murid-murid juga sehat semua, Masya Allah. Amin. Tuh dekat sini Ustaz, biar nampak sini Ustaz. Apanya? Ya. Nah, yang paling berkesan bagi Ustadz Sapriyadis ini, banyaknya siswa yang terkesan sampai mau WA gitu ya? Ya, jangan dihilangkan WA. Jangan dihapuskan WA. Jangan dihapus WA. Karena berarti dia akan berkomunikasi dengan kita. Ya terasa banyak hal yang diperlukan, Masya Allah. Nah, kalau begitu generasi muda kita ini perlu kita benahi. Kenapa? Mereka lah yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Pepatah Arab mengatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Remaja pada hari inilah yang akan jadi pemimpin di hari yang akan datang. Orang Inggris mengatakan the young today, leader tomorrow. Remaja pada hari ini, pemimpin di hari esok. Jadi kenapa banyak masjid-masjid kosong sekarang? Bukan kosong ya, kurang lah. Kenapa? Karena yang tua-tua lagi yang tinggal, yang remaja-remajanya tidak dibina. Padahal kalau mereka dibina sejak remaja, mereka itulah nanti akan menjadi pengurus masjid, RT, RW, mereka yang akan jadi polisi. Dan saya sudah ketemu dengan polisi-polisi yang mantan penerapan dari LADB. Nah, kami murid Ustaz katanya. Murid di mana? LADB katanya, pesantren kilat. Masya Allah. Bahkan sudah banyak yang jadi doktor. Amin. Dia mahasiswa dulunya. Karena dimulai dari tahun 1984. 85 itu gencar-gencarnya. Tahun 90-an lebih gencar lagi, waktu kewajiban memakai jilbab mulai dibolehkan di SMA, SMP. Yang dahulunya belum boleh, lebih semarak lagi. Nah, sekarang
Masih semarak juga, cuma di daerah-daerah di pedesaan. Di kota-kota nampaknya agak kurang, tapi bisa Di daerah pinggir udah sama pinggir-pinggir Ustaz kota. Muhsin Zahari. Jadi ada lebih kurang 10 masjid lebih. Oh gitu ya. Masjid-masjid itu dikondisikan untuk mengumpulkan remaja-remaja Ustaz. Itu Gitu. tepatnya di tahun 2021. Oh, Masya Allah. Di saat Covid. Saat Covid. Masjid kosong, jadi inisiatif dari Ustadz Ikmi, mantan ketua Ikmi provinsi. Dia kerjasama. Modelnya hampir sama dengan LADB, tapi waktunya 1 hari aja. 1 hari saja. Jadi kas-kas bendahara tuh digerakkan. Kenapa? Tidak fisik saja rupanya yang harus dibangun, Iya. tapi mentalnya juga. Iya. Dan pengurus pun berani dia Iya. untuk membangun mental, dan itulah yang diharapkan. Remaja yang cikal bakal meramaikan, memakmurkan masjid. Jadi jangan hanya pagar masjid aja dipercantik, tapi pagar rohani terhadap remaja-remaja kita juga sangat perlu gitu ya. Iya. Jadi ada juga orang yang kecewa melihat kas itu banyak. Kenapa? Karena uangnya tidak dijalankan untuk membangun. Rupanya membangun itu kata jemaah itu tidak harus fisik, mental juga. Makanya banyak kegiatan harus dilakukan di masjid kata jemaah-jemaah yang tahu lah dengan manfaat uang yang di saldo masjid itu. Iya. Kadang saldonya tinggi, ada 40 juta ya. 30 juta. Itu untuk bangun pagar, untuk bikin mimbar. Tapi untuk rohani ini, untuk kuliah subuh aja kadang-kadang sangat perhitungan. Itulah uang surga. Masuk mudah, keluar payah. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan lah dengan adanya pesantren kilat ini, calon-calon pemimpin kita yang akan datang sudah punya bekal rohani yang kuat. Amin. Mereka lah yang akan jadi polisi, tentara, pengurus masjid, anggota DPR. Jadi anggota DPR tidak lagi DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat. Jangan begitu. Mudah-mudahan itu ada pemio dari orang-orang tertentu. Tidak pula seluruh. Jadi LADB salah satu solusi. Itu dia. Kalau ada lagi solusi-solusi yang sama dengan LADB, kita pun mendukung. Iya. Kenapa? Karena memang kita hobi membina. Iya. Dari model LADB inilah munculnya ESQ ya, Adik Najar. ESQ emosional apa tuh? ESQ emosional, spiritual, passion. Iya. Emosional, spiritual. Jadi ada IQ juga ada. Kalau IQ apa tuh? Intelektual. Intelligent. Question. Iya, mantap. Masya. Mudah-mudahan pembinaan ini dengan kita serius. Caranya bagaimana? Caranya berbicara dari hati ke hati melalui debat. Melalui debat terbuka, dan juga melalui perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Dengan renungan itu hatinya tersentuh, keluarlah air matanya, dan keluarlah pengakuannya yang jujur. Betul Pak, kami pernah meninggalkan sholat. Betul Pak, pernah kami melawan orang tua. Betul Pak, pernah kami benci kepada guru. Nah, macam-macam unik-uniknya keluar di situ. Itulah yang harus kita bina, supaya jangan jadi penyakit nanti di hari tuanya. Tapi hendaknya menjadi hal satu yang sehat, yang segar. Kalaulah pola pikir remajanya, pemimpinnya sehat, insya Allah negara kita jadi negara yang sehat. Baik itu yang putranya maupun putri. Kalau yang putranya, kata Ali bin Abi Thalib, laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha anaza. Bukanlah yang sebetulnya pemuda yang membanggakan kekayaan orang tuanya, tapi pemuda yang sebenarnya mengatakan inilah prestasi anaza. Sesuai dengan penelitian dari McClellan itu. McClellan. McClellan mengatakan
Orang itu bisa maju kalau dalam dirinya ada sejenis virus yang bernama virus NA, needs for achievement. Artinya keinginan untuk berprestasi. Jadi walaupun orang itu miskin, tapi punya keinginan untuk berprestasi, dia akan berusaha, kerja keras, dan dia akan maju. Sekalipun dia anak orang kaya, tapi tidak punya need of achievement, keinginan untuk menjadi maju, dia tidak akan maju. Dia hanya menjadi penikmat sementara, dan setelah orang tuanya meninggal, dia akan menjual harta-harta itu, dia jatuh miskin. Kenapa? Karena miskin prestasi, miskin ilmu, miskin pengalaman. Jadi orang miskin itu bukan hanya miskin harta, tapi miskin hatinya, miskin ilmunya. Mirip Gibran. Nah, berisi sedikit. Itu Masya Allah, tidak bisa. Itulah satu topik. Sudah 2 topik ya. Mudah-mudahan topik yang kita pelajari ini sambil di mobil. Tolong kopiah saya itu Ustaz, menghalangi pandangan. Itu baru nampak pandangan kita. Nampak pandangan kita. Kita sekarang berada di mana, Ustaz? Di Sungai Pinang. Iya, Sungai Pinang. Masuk ke Kuala malah ya? Kuala Nenas. Kuala Nenas. Nah, inilah perjalanannya sudah seperti jalan tol ya? Yang 2 jalur. 1 jalur masing-masing ke Bangkinang ini kami ikuti, dan di sebelahnya ke Pekanbaru. Jalannya begitu lapang dan sangat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Ini daerah rawan dulu, Ustaz. Hampir setiap bulan ada saja tabrakan. Sekarang udah aman. Sekarang sudah minimal, bahkan jalannya double. Iya, hampir tidak ada lagi. Karena jalan lurus, supirnya kadang mengantuk. Jadi tak sadar dia telah menyenggol orang lain. Masya Allah. Ini sekarang sudah lurus. Mudah-mudahan lurus dan lapang, lancar sampai ke tujuan. Alhamdulillah. Nampak menitnya, Ustaz? Berapa menit di situ? Jam baru sekitar berapa menit? 12 menit. 12 menit ya. Nah, akhirnya pada menit terakhir ini kita akan membacakan ayat Al-Quran Al-Karim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu ya. Allah tidak akan mengubah keadaanmu, apapun yang ada padamu, sebelum kamu berusaha untuk mengubahnya sendiri. Karena itulah teori konstruktivisme. Konstruktivisme. Masya Allah. Harus dibangun. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.